Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan membahas 3 kelompok barang yang wajib ada di warung sembako. Ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, di mana dari 3 kelompok barang ini sangat krusial atau penting dalam menentukan apakah usaha sembako kita itu ramai atau sepi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menjalankan usaha sembako sekian lama, sudah memiliki ya barang-barang yang termasuk dalam 3 kelompok ini. Namun mungkin masih belum sadar. Atau ada juga teman-teman yang baru mau memulai usaha sembako. Nah, maka wajib menyimak video ini sampai selesai. Agar tahu barang-barang apa saja yang harus di stok untuk mengisi stok warung sembako teman-teman. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi kelompok pertama itu barang-barang sumber keuntungan atau profit. Kelompok pertama ini bisa dibilang adalah sumber pemasukan utama dari usaha sembako kita ya teman-teman. Karena 2 kelompok berikutnya bisa dibilang keuntungannya kecil. Nah, biasanya kalau kelompok pertama itu adalah barang-barang yang dicari sehari-hari tapi bukan bahan pokok ya. Misalnya minuman-minuman botol ataupun snack-snack yang ukurannya besar, termasuk dalam kelompok pertama atau barang-barang yang berkeuntungan. Karena kita bisa ambil untung lebih ya, beda dengan kebutuhan pokok ataupun rokok. Nah, saya tidak akan bahas lebih dalam lagi ya untuk kategori pertama ini. Karena pada dasarnya semua jenis usaha itu, semua usaha sembako itu semuanya sama ya untuk kelompok pertama ini. Yang akan saya bahas lebih mendalam adalah 2 kelompok berikutnya yang tidak kalah penting. Sekarang kita akan bahas kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini adalah barang-barang yang paling laris. Namun kelompok ini sering dilupakan oleh para pelaku usaha warung sembako. Padahal ini sangat penting loh. Jadi begini ya, tidak semua barang yang kita jual itu tujuannya untuk mendapatkan untung yang banyak. Ada barang-barang yang kita jual itu tujuannya untuk membuat ramai tempat usaha kita, alias memperbanyak pengunjung atau dengan kata lain ya sebagai pelaris. Kenapa demikian? Karena dengan semakin banyak pengunjung yang datang, maka semakin ramai warung kita. Dengan sendirinya, omset juga akan bertambah pastinya. Tapi harus diakui, memang agak berat ya untuk barang-barang di kelompok ini. Karena modalnya besar, namun keuntungannya kecil. Barang-barang apa saja yang masuk kelompok ini atau kelompok pelaris ini ya? Yang pertama tentu saja adalah rokok. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya bahwa rokok itu adalah cara paling ampuh untuk meramaikan usaha sembako. Orang yang sudah terbiasa berlangganan membeli rokok di tempat kita, lama-kelamaan akan membeli juga barang-barang yang lain. Sehingga ikut menambah omset warung juga. Saya tidak pernah mengambil untung lebih untuk rokok. Paling hanya Rp1.000 atau Rp1.500 saja per bungkus. Bahkan kurang ya. Ambil contoh rokok merek Sergio. Rokok ini untuk harga pokoknya Rp24.600 per bungkusnya. Namun saya jual dengan harga Rp27.000 per bungkus. Alias saya hanya untung Rp1.400 saja per bungkusnya ya. Namun tidak masalah, karena penggemar rokok ini sangat banyak. Dan setiap kali mereka membeli rokok ini, selalu dibarengi dengan membeli barang-barang yang lain, misalnya minuman ataupun snack-snack. Jadi keuntungan yang saya dapat lebih banyak. Kemudian barang pelaris kedua adalah minuman seribuan, contohnya seperti ale-ale dan lain-lain. Ini sangat laris di kalangan anak sekolahan karena harganya yang murah meriah, hanya Rp1.000 saja per cupnya. Ya bisa dikatakan saya tidak untung besar, bahkan tidak untung ya sama sekali. Karena harga pokoknya itu sekitar Rp850 per cupnya.
Ditambah lagi biaya listrik dari kulkas, lalu saya jual dengan harga Rp1.000 saja per cup. Pasti selisihnya kecil sekali, namun tidak masalah. Karena ini sebagai gantinya, saya mendapatkan pelanggan tetap yang setiap harinya berbelanja di warung saya. Kemudian barang selanjutnya adalah mie instan. Untuk mie instan, terutama yang merek mie sedap, itu masih bisa saya jual Rp3.500 per bungkusnya. Ya walaupun harga pokoknya sudah Rp2.600 sampai dengan Rp2.800 per bungkusnya. Tapi saya belum menaikkan harganya, karena mie instan itu adalah salah satu barang pelaris di warung sembako. Dan biasanya, mie instan ini sebagai patokannya untuk pelanggan menilai apakah warung sembako kita itu murah atau mahal. Kemudian ada juga deterjen dan sampo yang masih saya jual Rp1.000 per saset. Ya walaupun harga pokoknya 800 sampai dengan 900-an rupiah per saset, untungnya pun kecil, tapi ya ini sebagai pelaris saja ya teman-teman. Semua barang-barang yang saya sebutkan di atas memang memberikan keuntungan yang sangat-sangat kecil. Namun sebagai gantinya, di mana mampu menarik para pelanggan, alias meramaikan tempat usaha kita. Dan saya juga sudah membuktikannya. Lanjut sekarang, kita akan bahas kelompok ketiga atau kategori barang yang ketiga. Kategori ketiga adalah barang pelengkap. Jika kelompok pertama tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, lalu kelompok yang kedua tujuannya untuk meramaikan warung atau melariskan dagangan, maka kelompok ketiga ini bertujuan untuk membentuk persepsi pikiran para pelanggan bahwa warung kita itu lengkap. Oleh karena itu, kelompok ini tidak masalah ya jika perputarannya lambat. Ya mungkin terdengar aneh di telinga teman-teman, tapi memang itu fungsinya barang-barang di kelompok 3 ini. Sebagai pelengkap pajangan, sehingga ketika pembeli melihatnya akan terbentuk persepsi bahwa, wah warung ini lengkap ya. Barang ini saja dijual di sini. Biasanya barang-barang yang masuk di kelompok ini jarang dijual juga ya di warung lain. Misalnya untuk non-food seperti sapu lantai, sapu lidi, ya keperluan untuk bersih-bersih di rumah lah teman-teman. Bahkan juga ada sikat kain, penjepit jemuran, dan lain-lain juga. Perputarannya ini sangat lambat, tapi tidak masalah karena mereka bertujuannya untuk melengkapi saja ketika orang lain melihat warung kita menyediakan barang-barang tersebut. Mereka pasti akan mencap warung kita itu lengkap. Untuk kategori food, itu misalnya seperti misis eceran, gula halus, dan bahan-bahan kue lainnya. Itu semua kan tidak dicari sehari-hari ya, bukan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi barang-barang ini sering bahkan barangnya ada yang sudah kadaluarsa, tapi masih ada sisa di pajangan yang belum terjual. Saking sedikitnya pembeli untuk membeli barang-barang ini. Tapi saya tetap menyediakannya di pajangan karena mereka itu tujuannya untuk melengkapi saja, agar dilihat bahwa warung kita itu lengkap oleh pelanggan. Nah, itulah 3 kelompok barang yang wajib ada di warung sembako ya teman-teman. Ketiga kelompok barang ini sudah saya terangkan di usaha saya dan terbukti saling mengisi dan saling melengkapi satu sama yang lainnya. Bisa membuat usaha saya semakin ramai dan omsetnya itu juga bisa semakin berkembang dan juga bisa meningkat pastinya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video saya tentang ketiga kelompok barang-barang yang wajib ada di warung sembako. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, dan apabila kalian ingin bertanya sesuatu tentang usaha warung sembako, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.